Kalau menurut Syekh Abdus Somad, nafas itu ada 7 tingkatannya. Yang pertama amarah, yang kedua lawamah, yang ketiga mulhamah, yang keempat mutmainnah, yang kelima rodiyah, yang keenam mardiyah, yang ketujuh kamilah. Ini jadi kita tazkiyatun nafas, tapi ayo dilihat nafas kita ada di level mana. Kalau tadi level belajarnya, sekarang level nafasnya. Ada amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Amarah itu nafas kita yang masih angkara murka, masih nyaman, masih senang dengan keburukan, dengan kejahatan. Jadi masih menikmati perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jadi itu amarah. Kalau amarah negatif pokoknya. Kalau ini tidak susah untuk dipahami ya. Kalau jiwa kita itu melakukan kejahatan dan senang, melakukan keburukan kok menikmati, levelnya berarti masih amarah. Naik satu level adalah level lawamah. Lawamah ini nafas yang ya dia sudah tahu mana baik, mana buruk. Mana yang boleh, mana yang jangan, mana yang halal, mana yang haram. Cuma dorongan untuk melakukan yang buruk, melakukan yang jahat ini kuat. Dalam dirinya selalu terjadi pertarungan antara yang baik dan yang buruk ini, dan dia masih sering terjerumus dalam yang keburukan dan dosa, meskipun nanti menyesal. Nah, ini lawamah. Kalau yang amarah tadi, misalnya teman-teman, apa wis anak-anak muda ini gemarnya surfing, nonton di internet itu yang jelek-jelek misalnya, itu kan kamu tahu dosa. Tapi kalau kamu senang, enak ya Pak, meskipun dosa tapi asik loh Pak yang kayak gini ini, itu berarti nafsumu masih amarah. Tapi kalau kamu, iya Pak, menurut saya ini dosa Pak, saya tapi bolak-balik kok tergelincir ke sini ya Pak, saya sebenarnya menyesal, tapi kok besok terus tergelincir ke sini lagi. Sebenarnya saya tidak boleh buka situs-situs gini, tapi kok terus kok tergoda ya. Kadang-kadang iklannya itu ya memang yang begitu-begitu. Nah, ini berarti masih mudah terjerumus meskipun kamu tahu itu salah. Nah, ini namanya lawamah. Biasanya cirinya nafsu yang lawamah itu ketika kamu muhasabah, terus kamu banyak menyesal. Ya Allah, aku kok bisa begitu ya. Aku kok melakukan itu ya, padahal itu dosa. Nah, ini levelmu adalah level lawamah. Kebalikannya lawamah itu mulhamah. Mulhamah itu satu akar kata dengan ilham. Orang yang oleh Allah diberi inspirasi kebaikan dalam dirinya. Kalau mulhamah ini juga situasi pertarungan seperti lawamah. Kalau cuma bedanya kalau di lawamah tadi yang sering menang adalah yang dosa sehingga orang menyesal, tapi di mulhamah orang menang kebaikannya. Cuma di akhirnya, kalau tadi yang lawamah akhirnya merasa menyesal, cuma mulhamah ini ya sudah melakukan kebaikan, tapi kadang-kadang rindu untuk melakukan melayani kenikmatannya nafsu tadi ya. Kalau hubungannya sama misalnya surfing di internet yang begitu-begitu itu tadi, kalau yang mulhamah itu tetap kamu saya tetap tidak buka situs itu situs itu merusak. Tapi terus kamu membayang-bayangkan sebenarnya pingin juga sih buka yang itu. Kok enak ya kalau buka-buka itu, rasanya hasratku terpenuhi ini kalau buka-buka itu meskipun tidak kamu buka. Ini namanya nafasmu masih mulhamah, masih ada rindu terhadap kenikmatan nafsu. Definisikan sendiri ya kenikmatan nafsu itu. Kalian mungkin pernah melakukan apa yang itu dosa, terus kemudian sekarang saya tidak mau lagi, saya harus baik sekarang. Tapi kadang-kadang ya ada
Dulu enak loh sebenarnya, tapi kok ya ndak boleh ya. Nah itu ada rindu kepada kenikmatan nafsu. Ini nafasmu ada di level mulhamah. Masih lebih mending daripada lawamah. Karena dalam mulhamah yang engkau menangkan adalah kebaikannya. Bukan dosanya, bukan keburukannya. Tapi kalau dalam lawamah yang dimenangkan adalah dosanya. Sebenarnya kalau teman-teman yang ikut ngaji ini kan insya Allah kalau ilmunya tentang baik buruk sudah ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Sudah lengkap wawasannya, tinggal memang dalam hidup kita mau milih yang mana. Kalau engkau memilih yang lawamah, engkau menangkan nafsumu, engkau kalahkan ilmumu, ya levelmu level lawamah. Hidupmu akan diwarnai oleh penyesalan-penyesalan. Kalau engkau memilih mulhamah, engkau sudah benar, jalanmu sudah lurus karena ilmu engkau menangkan atas nafsu. Ya meskipun kadang-kadang pingin juga, tergoda juga oleh kenikmatan-kenikmatan nafsu dan tidak engkau layani. Ada naik lagi satu level, yaitu level mutmainnah. Kalau yang level mutmainnah, ini level yang sudah stabil. Sudah milih kebaikan dan sama sekali tidak tergoda, tidak ingin kembali pada kenikmatan nafsu. Nah ini berarti sudah mutmainnah. Kalau mengikuti firman-Nya Allah di surat Al-Fajr itu kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kalau levelnya sudah mutmainnah, nafas ini sudah dipanggil oleh Allah untuk kembali padanya dengan rodiyah dan mardiyah. Jadi ini level mutmainnah, level yang sudah stabil. Ada di level keempat. Masih ada lebih tinggi kalau di Imam Ghazali sampai mutmainnah, tapi di Syekh Abdus Somad dari beberapa referensi masih ada level rodiyah. Rodiyah ini makom ketika kita ridho terhadap segala keputusan Allah. Orang yang ridho terhadap segala keputusan Allah ini adalah orang yang mampu untuk tidak lagi memandang dunia ini penting. Ya kalau orang masih menganggap dunia ini sangat penting, kemungkinan dia susah untuk ridho terhadap segala keputusannya Allah. Karena ada yang dia anggap penting yang lain selain Allah. Jadi orang yang makomnya rodiyah ini orang yang Allah yang nomor satu dalam hidupnya. Levelnya adalah level cinta kepada Allah. Orang yang cinta itu kan yang dicintai selalu nomor satu. Syekh Abdus Somad mengilustrasikan bahkan orang yang di makom rodiyah ini, yang makruh saja dianggap seperti haram, yang sunnah saja dianggap seperti wajib. Sunnah itu kan boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi bagi para pecinta, sunnah itu kayak wajib. Pokoknya harus aku lakukan demi yang dicintai. Yang makruh itu kan, makruh artinya dibenci. Cuma kalau terpaksa mau dilakukan ya monggo. Tapi bagi orang yang makom rodiyah, yang makruh itu dianggap seperti haram. Sudahlah, karena Allah benci itu, aku tidak menjalankan itu sama sekali. Ini jiwanya sudah jiwa rodiyah. Dua makom yang terakhir ini makom anugerah dari Allah, yaitu mardiyah dan kamilah. Mardiyah itu makom yang kita dicintai oleh Allah, sehingga batin kita bersih, sehingga amal kita ikhlas, sehingga banyak anugerah diberikan Allah pada kita. Kalau mardiyah ini mungkin level-level banyak karomah, banyak keunggulan, banyak keutamaan. Itu menunjukkan kita diridhoi oleh Allah. Makomnya namanya mardiyah. Para aulia, para khawasul khawas ini ada di makom mardiyah ini. Jadi ini
makom pemberian dari Allah. Allah yang mencintai kita. Kalau tadi rodiyah, kita yang mencintai Allah. Puncaknya adalah kamilah. Kamilah ini sudah tingkatannya para nabi, para rasul. Orang-orang yang terpelihara dari perbuatan tercela karena Allah sendiri yang ngawasi, Allah sendiri yang nuntun. Ini makom kamilah. Nah, tadi untuk proyek besar kita tazkiyatun nafas, ayo dicermati kita ada di makom yang mana. Kita masih amarah atau sudah mending lawamah, atau sudah lumayan kita mulhamah, atau alhamdulillah sudah mutmainah. Lebih alhamdulillah lagi kalau rodiyah. Lebih alhamdulillah lagi kalau mardiyah. Jadi ini tingkatan-tingkatan nafas. Kalau masih amarah, lawamah, mulhamah, masih butuh proses tazkiyatun nafas dengan cara dan tips-tips yang kita sebut sebelumnya. Nah, ada satu lagi yang masih dari Sairus Salikin, ini menarik.